zikir dan doa ini pelaksananya, adakah pelaksanaan yang harus diikuti ya? Adakah ia seperti ibadah mahdhah Ustaz yang harus sesuai dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan dan ketat seperti itu Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Ya, oke. Pemirsa sekalian jamaah yang dirahmati Allah, memang zikir dan doa ini ada beberapa yang perlu diklarifikasi ya. Yang pertama adalah pengertian dari doa. Dikatakan dalam buku ini adalah ad-doa wal ibadah. Ya, doa itu bagian dari ibadah. Mengapa doa itu bagian dari ibadah? Karena doa itu adalah komunikasi kita langsung kepada Allah. Tetapi memang berbeda doa ini ketika diucapkan di dalam ibadah mahdhah dengan yang ada di luar ibadah mahdhah. Ketika doa ini ada di dalam ibadah mahdhah, maka doa itu sifatnya harus persis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka as-sholatu huwa doa, dan doa dalam sholat itu berarti harus persis sama. Karena Nabi sudah mencontohkan. Namun ketika doa itu ada di luar ibadah mahdhah, itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah doa-doa yang mengiringi kegiatan-kegiatan yang itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Misalnya doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa kamar mandi, doa safar, dan lain-lainnya. Ketika doa-doa itu contohkan oleh Nabi dan doa yang terbaik tentu dari Nabi, maka kita sunnah muakkadah untuk mengikutinya. Doa-doa itu dengan doa yang diajarkan Nabi. Tentu saja bisa saja dengan bahasa Indonesia. Tentu bagi yang tidak bisa. Namun dengan bahasa asli, bahasa Arab tentu lebih baik. Karena doa itu adalah doa yang diajarkan Nabi. Adapun yang kedua di luar ibadah ini adalah doa yang sifatnya umum. Ya, jadi doa umum itu adalah doa mau apa saja kita yang tidak pernah kita temukan dalam hidup kita kan mengingat Allah dan kita berdoa terus kepada Allah. Maka boleh secara umum kita mengambil dari ayat Quran manapun boleh. Misalnya doa ketika dalam ibadah pun Jumatan saja kita bisa mengambil doa manapun yang bisa kita baca. Bahkan bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apapun. Maka doa semacam ini umum. Dengan demikian, seperti doa setelah sholat, ada beberapa rangkaian yang Nabi contohkan, tidak menutup kemungkinan kita menambah, kemudian kita juga memperluas dengan doa-doa yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Itu setelah sholat, apalagi di luar yang tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Di dalam haji saja itu ternyata tidak ada doa-doa yang khusus Nabi contohkan, sehingga ada beberapa alternatif yang bisa dibaca. Misalnya ketika tawaf, ketika sa'i, apalagi ketika di Arafah, ketika di Mina, 3 hari kita mau doa, mau zikir itu bagaimana? Maka banyak. Lah, kaitannya dengan ini, maka kita harus memberikan sesuatu penegasan mana yang memang berarti mahdhah, ya sudah kita ikuti. Yang tidak mahdhah jangan sampai kita kemudian perketat sehingga kita merasa sulit sendiri ya. Doa akhirnya tidak bisa apa-apa. Lah, kaitannya dengan zikir lebih luas lagi. Dalam hidup kita itu harus berzikir. Ya, kenapa? Karena zikir itu adalah bagian dari ciri kita seorang mukmin. Orang mukmin itu kan harus hatinya selalu tentram. Dan Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu akan membuat hati menjadi tentram. Ya. Perintah banyak sekali ya ladzina amanu uzkurullah dzikron katsiron. Sehingga zikir ini di luar sholat, di luar ibadah itu kita lakukan terus. Maka ada beberapa kisah itu ya zikir atau bahkan istighfar, kemudian juga tasbih, tahmid itu umum dibaca kapanpun, dimanapun, kecuali yang tidak boleh kan dibaca tempat-tempat yang dilarang, misalnya di kamar mandi ya,
Menyebut Allah di sana nggak boleh. Tapi tempat lain bebas itu. Zikir dimanapun boleh, kapanpun boleh. Ya. Termasuk ketika kita akan melakukan kegiatan apapun yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Misalnya kita mau ini apa ya namanya, talkshow ini ya. Ini ada nggak doanya talkshow? Nabi nggak ada itu. Ya zikir Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita ingat Allah terus, segalanya Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Alhamdulillah, itu kan doa zikir yang umum ya. Apapun yang kita lakukan. Kalau zikir disertai praktek atau ritual tertentu itu gimana Ustaz? Nah, tanggapannya Ustaz? Ketika zikir itu dilakukan dengan di tempat tertentu atau dengan kali jumlah-jumlah tertentu ya, kemudian disusun dengan susunan-susunan tertentu. Ketika itu adalah pengalaman spiritual, biasanya itu di dunia sufisme ya, sufistik ya. Mereka itu mursyid itu mengajarkan itu. Zikirnya kepada muridnya. Ya, biasanya kan di antara masing-masing thariqah itu punya cara berzikir yang dia buat sendiri. Itu pengalaman spiritual mereka. Al-Fatihah berapa ribu kali, ditambah dengan mungkin An-Nas, yang lain-lainnya. Secara umum sebenarnya seseorang bebas untuk membuat zikir sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena itu pengalaman spiritual seseorang beda-beda. Cuman memang ketika itu kemudian menjadi kewajiban yang diwajibkan kepada umatnya, lah itu memang kemudian menjadi perbedaan di antara ulama. Muhammadiyah sendiri menghindari khawatir terjadi tadi takdis ya, takdis zikr, padahal tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang dibuat secara seperti itu secara umum boleh, pada asalnya boleh karena di luar ibadah. Tetapi kita khawatir itu menjadi pengkultusan zikir tertentu yang tidak ada dasarnya, apalagi dengan kali-kali yang tidak diajarkan, maka itu satu dzari'ah sebenarnya. Kita hindari agar nggak terjadi persoalan. Artinya kalau pengen lebih aman langsung merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu Ustaz? Ya sebenarnya, ya kita semua bisa berzikir lah ya, tetapi orang awam kadang-kadang kan diajari begitu, orang awam. Hanya saja memang di Muhammadiyah itu kan sudah model pembelajarannya kan nggak begitu.